Ketika ibu mertuaku dengan angkuh mengusirku dari rumah mewah di Bandung demi menampung 3 kerabatnya, aku hanya tersenyum manis dan langsung angkat kaki hari itu juga. Mereka bersorak kegirangan tanpa tahu satu rahasia besar. Sertifikat rumah dan semua aset yang mereka nikmati adalah milikku sepenuhnya. Begitu semua fasilitas kumatikan dan rekening suamiku kubekukan, penyesalan berdarah-darah mereka baru saja dimulai. Kini giliran mereka yang harus mengemis di kakiku. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara ketukan sepatu hak tinggi milik ibu mertuaku bergaung di atas lantai marmer putih rumah ini, memecah keheningan sore yang biasa kunikmati dengan segelas teh hangat di taman belakang. Aku yang baru saja menyelesaikan beberapa laporan keuangan perusahaan lewat laptop di ruang tengah, segera menutup layar gawai tersebut dan membetulkan letak jilbab instan yang kukenakan. Langkah kakinya terdengar begitu tergesa-gesa, membawa aura ketegangan yang sangat familiar. Seolah-olah dia adalah seorang ratu yang siap memberikan titah penting kepada pelayannya. Di belakangnya, tampak suamiku, Rendra, berjalan mengekor dengan kepala tertunduk dalam, sebuah pemandangan yang langsung membuat firasat burukku bangkit seketika. Begitu sampai di depanku, Ibu Widya langsung berkacak pinggang tanpa menyapa atau basa-basi sedikit pun, sementara matanya yang dilapisi riasan tebal menatapku penuh kejutan permusuhan. Di samping pintu utama yang terbuka lebar, 3 orang berwajah asing dengan tumpukan koper besar di kanan kiri mereka berdiri sambil memandangi interior rumahku dengan binar mata penuh keserakahan. Mereka adalah tante, sepupu, dan keponakan Rendra dari kampung yang selama ini hanya ku kenal lewat cerita, kini tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan bagaikan rombongan yang siap menjajah. Aku menatap mereka satu persatu dengan tenang, mencoba mencari penjelasan dari suamiku, namun pria itu justru membuang muka ke arah jendela. Tanpa membuang waktu, Ibu Widya melangkah maju dan melipat kedua tangannya di dada. Lalu dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan dia memintaku untuk segera mengemas seluruh barang-barangnya sore ini juga. Beliau mengatakan bahwa ketiga kerabat dekatnya ini membutuhkan tempat tinggal yang layak di kota untuk mencari kerja dan kuliah, dan rumah ini adalah satu-satunya tempat yang paling cocok untuk mereka. Dengan nada ketus yang menyakitkan hati, dia menambahkan bahwa sebagai menantu yang belum juga memberikan cucu, kehadiranku di sini sama sekali tidak mendesak dan hanya menghabiskan ruang saja. Kalimat demi kalimat yang meluncur dari bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala itu terasa begitu tajam, mencoba meruntuhkan harga diriku di depan para tamunya. Aku terdiam sejenak. Bukan karena takut atau terluka oleh ucapan kasarnya, melainkan karena aku sedang menahan diri agar tidak tertawa melihat tingkah pola wanita parubaya di depanku ini. Kutatap mata Rendra dengan lekat, berharap ada satu kata pembelaan atau setidaknya penjelasan dari mulut pria yang berjanji akan menjagaku di depan pencatat nikah 3 tahun lalu. Namun, suamiku hanya diam 1000 bahasa, meremas-remas jemarinya sendiri dengan cemas seolah dia adalah anak kecil yang sedang disidang oleh ibunya, sama sekali tidak berkutik. Kelemahan karakternya yang selama ini selalu kukompromikan, sore ini terlihat begitu telanjang dan menjijikkan di sela-sela desakan ibunya yang makin menjadi-jadi. "Kamu dengar tidak, Amira? Ibu minta kamu angkat kaki sekarang juga. Biarkan keluarga Rendra yang berhak menikmati kemewahan rumah ini tinggal di sini tanpa gangguanmu," cerocos Ibu Widya lagi dengan telunjuk yang diarahkan tepat ke wajahku. Ketiga kerabatnya yang berdiri di dekat pintu mulai berbisik-bisik, melemparkan senyum sinis dan tatapan meremehkan seolah-olah aku adalah benalu yang akhirnya berhasil disingkirkan dari istana ini. Mereka tampak begitu jemawa, saling menyenggol lengan satu sama lain seakan-akan hari kemenangan mereka telah tiba dan rumah megah 2 lantai ini sudah sah menjadi milik kelompok mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan,
lalu perlahan bangkit berdiri dari sofa bludru tempatku duduk dengan anggun tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun. Alih-alih menangis atau berlutut memohon seperti yang mungkin mereka harapkan, aku justru mengulas sebuah senyuman manis yang paling tulus yang pernah kupunya untuk mereka semua. Aku menatap Ibu Widya langsung pada manik matanya, membuat wanita tua itu sedikit tersentak karena tidak menemukan kilat ketakutan atau air mata di wajah menantu yang selama ini dia anggap lemah. "Baik, Ibu. Kalau memang itu yang Ibu dan Rendra inginkan, aku akan pergi dari rumah ini sekarang juga tanpa menunda sedetik pun," jawabku dengan suara tenang dan tegas. Mendengar jawabanku, pekikan kegembiraan yang tertahan langsung terdengar dari arah pintu utama, di mana ketiga kerabat parasit itu langsung bersorak tanpa tahu malu. Ibu Widya sendiri tampak tersenyum puas, dagunya terangkat makin tinggi dengan ekspresi kemenangan yang begitu kentara, seolah dia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Rendra sempat mendongak, matanya memancarkan rasa bersalah yang amat dalam saat melihatku melangkah ke kamar tanpa membantah, namun ketakutannya pada sang ibu jauh lebih besar daripada cintanya kepadaku. Aku berjalan menaiki tangga dengan santai, mengabaikan kasakusuk norak dari bawah yang sudah mulai merencanakan pembagian kamar mana yang akan mereka tempati. Di dalam kamar, aku hanya mengambil satu koper berukuran sedang dan memasukkan beberapa potong pakaian kerja, jilbab kasual, serta dokumen-dokumen penting yang tersimpan di dalam brankas kecilku. Aku sama sekali tidak menyentuh barang-barang bermerek, perhiasan, atau baju-baju mahal yang pernah dibelikan Rendra menggunakan uang bulanan yang, ironisnya, berasal dari aliran bisnisku sendiri. Semua aset berharga, surat-surat rumah, dan dokumen kepemilikan perusahaan justru sudah tersimpan rapi di dalam tas jinjing kerjaku yang selalu kubawa kemana-mana. Sambil menarik resleting koper, aku melihat bayangan diriku di cermin, seorang wanita muda berhijab yang tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak tahu diri. Aku melangkah turun membawa koperku, disambut oleh pandangan puas dari 5 orang yang kini sudah duduk nyaman di ruang tamu, bahkan sepupu perempuan Rendra sudah berani menyalakan televisi besar di sana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pamit pun kepada orang-orang yang telah dibutakan oleh keserakahan itu, aku berjalan lurus menuju pintu keluar dengan langkah yang mantap. Rendra sempat berdiri dan mengikutiku hingga ke teras depan, mencoba memegang lenganku sambil membisikkan kata maaf yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku mengibaskan tangannya dengan halus namun dingin, lalu terus berjalan melewati gerbang rumah mewah di kawasan elit Bandung ini yang pagarnya menjulang tinggi. Begitu kakiku menginjak aspal di luar gerbang, aku berbalik dan menatap rumah besar itu untuk terakhir kalinya sebelum tanganku bergerak mengunci gerbang besi tersebut dari luar dengan kunci cadangan yang kupegang. Di dalam taksi daring yang sudah kupesan, aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas, membuka aplikasi perbankan, dan dengan beberapa ketukan jari langsung memblokir semua kartu kredit tambahan atas nama Rendra. Tidak lupa, aku mengirimkan pesan singkat kepada manajer operasional rumah untuk mematikan seluruh aliran listrik, internet, dan pasokan air pintar yang sistem pembayarannya otomatis terhubung ke rekening pribadi milikku. Sambil bersandar di kursi taksi yang membawaku pergi, aku tersenyum lebar membayangkan bagaimana kepanikan akan melanda istana pasir mereka dalam waktu kurang dari 1 jam ke depan. Suara mesin taksi daring yang membawaku pergi perlahan menjauh, menyisakan keheningan malam yang mulai turun menyelimuti kawasan elit perumahan di Bandung ini. Di dalam kabin mobil yang sejuk, aku menyandarkan kepala pada sandaran kursi, memandangi kerlip lampu kota dari balik jendela dengan perasaan yang luar biasa lega. Ponsel di genggamanku sengaja kuatur dalam mode senyap, namun layarnya terus menyala tanpa henti, menampilkan deretan panggilan masuk dari nomor Rendra yang langsung kuabaikan begitu saja.
Aku tahu betul, di balik dinding-dinding megah rumah yang baru saja mereka rebut dengan penuh kesombongan itu, sebuah badai kepanikan yang tidak pernah mereka duga sedang mulai bergulir. Kurang dari 30 menit sejak aku melangkah keluar dari gerbang, instruksi digital yang kukirimkan kepada sistem pengelolaan rumah pintar milikku akhirnya dieksekusi secara total oleh pusat sistem. Tepat saat malam mulai pekat, seluruh aliran listrik di rumah berlantai 2 itu mendadak padam dalam satu kedipan, mematikan lampu kristal di ruang tamu, televisi layar lebar, hingga pendingin ruangan yang sedang dinikmati kerabat Rendra. Tidak hanya itu, pasokan air bersih yang menggunakan pompa otomatis berbasis digital juga langsung terhenti, menyisakan keheningan yang mencekam di dalam rumah mewah tersebut. Sistem keamanan pintar yang terkunci dari luar membuat rumah itu kini tak ubahnya sebuah penjara megah yang gelap gulita bagi mereka yang ada di dalam. Di ruang tamu yang kini gelap gulita, Ibu Widya yang sedang asyik memamerkan isi rumah kepada adik perempuannya langsung terpekik kaget saat kegelapan tiba-tiba menyergap mereka tanpa peringatan. Suara pecahan kaca terdengar samar saat sepupu Rendra menyenggol salah satu vas pajangan di meja karena panik meraba-raba dalam kegelapan yang pekat. Ibu mertuaku dengan suara melengkingnya segera berteriak memanggil nama Rendra, memerintahkan anak laki-lakinya itu untuk memeriksa sekring rumah atau menghubungi petugas keamanan kompleks. Mereka menyangka ini hanyalah gangguan teknis biasa atau pemadaman bergilir yang kebetulan terjadi di kawasan perumahan elit tersebut. Rendra yang panik segera meraba dinding, berjalan tertatih-tatih menuju panel listrik utama yang berada di dekat area dapur bersih dengan bantuan lampu senter dari ponselnya. Namun, betapa terkejutnya dia saat melihat layar digital pada panel tersebut mati total, bahkan saklar manualnya sama sekali tidak berfungsi saat dicoba dinaik turunkan. Pria itu mulai merasakan keringat dingin membasahi punggungnya ketika menyadari bahwa ini bukanlah pemadaman listrik biasa dari gardu utama, melainkan pemutusan akses secara sepihak. Dengan tangan gemetar, dia mencoba menghubungi nomor layanan pelanggan penyedia jasa rumah pintar, hanya untuk mendapatkan jawaban bahwa akun mereka telah dinonaktifkan oleh pemilik utama. Sementara itu di ruang tengah, ketiga kerabat parasit yang tadinya begitu jemawa kini mulai mengeluh kepanasan karena pendingin ruangan yang mati total membuat udara Bandung yang sejuk mendadak terasa pengap di dalam rumah tertutup. Tante Rendra mulai mengomeli keponakannya yang tidak bisa bergerak cepat, sementara dua anak mudanya sibuk menggerutu karena jaringan internet nirkabel rumah yang super cepat juga ikut terputus. Mereka yang membayangkan akan bermewah-mewah di malam pertama, kini justru harus duduk bergerombol di lantai dengan mengandalkan cahaya minim dari layar ponsel masing-masing. Aura kemenangan yang beberapa jam lalu mereka rayakan dengan tawa keras, kini menguap digantikan oleh rasa bingung dan saling menyalahkan. Kepanikan mereka semakin memuncak saat sepupu Rendra yang merasa haus mencoba menyalakan keran di dapur, namun tidak ada satu tetes air pun yang keluar dari sana. Suara derit keran yang kering itu seolah menjadi lonceng peringatan bahwa kenyamanan yang mereka rampas telah ditarik kembali oleh pemilik aslinya yang sah. Ibu Widya yang mulai kehausan dan gerah ikut melangkah ke dapur dengan wajah bersungut-sungut, memaki-maki fasilitas rumah yang dia anggap murahan dan tidak becus. Beliau mendesak Rendra untuk segera menggunakan uangnya untuk memanggil teknisi swasta malam itu juga, tanpa tahu bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai dari sektor keuangan mereka. Rendra yang semakin tersudut oleh desakan ibunya akhirnya mengeluarkan dompet dan mencoba melakukan transaksi digital melalui aplikasi perbankan di ponselnya untuk membeli paket data darurat dan membayar token darurat. Namun, sebuah notifikasi berwarna merah menyala muncul di layar ponselnya, menyatakan bahwa kartu kredit tambahan miliknya telah dibekukan oleh pemegang rekening utama. Wajah suamiku seketika pucat pasi saat mencoba memeriksa saldo rekening pribadinya,
yang ternyata juga bersumber dari tunjangan bulanan perusahaan yang aku kelola. Angka di layar ponselnya menunjukkan saldo yang nyaris nol, membuat seluruh tubuhnya lemas seketika di tengah kegelapan dapur. Rendra, kenapa lama sekali? Cepat telepon orang untuk perbaiki ini semua. Ibu sudah kegerahan dan kerabatmu belum mandi setelah perjalanan jauh. Teriak Ibu Widya dari ruang tengah dengan nada suara yang penuh tuntutan seperti biasa. Rendra melangkah kembali ke ruang tamu dengan kaki yang terasa berat seperti timah, memandangi ibunya dan ketiga kerabatnya dengan tatapan kosong dan bingung. Dengan suara yang tercekat di tenggorokan, dia akhirnya terpaksa berterus terang bahwa seluruh fasilitas rumah ini mati karena semua rekening dan aksesnya telah diblokir total olehku. Mendengar hal itu, jeritan Kate ketakutan dan tidak percaya langsung pecah di antara 5 orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Tante Rendra langsung berdiri dari sofa, wajahnya yang tadinya penuh senyum licik kini berubah menjadi tegang dan penuh kepanikan yang luar biasa. Dia mulai menyalahkan Ibu Widya karena terlalu terburu-buru mengusirku sebelum memastikan semua aset dan fasilitas rumah aman di bawah kendali anak laki-lakinya. Ibu Widya sendiri mendadak bungkam, napasnya memburu dengan dada yang kembang kempis karena syok yang teramat sangat mendapati kenyataan bahwa menantu yang diusirnya memiliki kekuatan sebesar itu. Kesombongan yang beberapa jam lalu dia agungkan di depan kerabatnya, kini runtuh seketika berganti dengan rasa malu dan ketakutan yang mulai merayap di dadanya. Di tempat lain, taksi yang membawaku akhirnya berhenti di depan sebuah hotel bintang 5 di pusat kota Bandung, tempat aku sudah memesan kamar suite terbaik untuk beberapa hari ke depan. Aku turun dari mobil dengan langkah ringan, dibantu oleh pelayan hotel yang dengan sigap membawakan koper sedangku menuju lobi yang megah dan terang benderang. Setelah menyelesaikan proses pendaftaran di meja resepsionis dengan kartu kredit utamaku yang sangat aktif, aku berjalan menuju lift dengan senyuman puas yang menghiasai bibir. Malam ini, biarlah mereka menikmati hasil dari keserakahan mereka sendiri di dalam rumah yang gelap, sementara aku bersiap menyusun langkah hukum berikutnya untuk menyelesaikan drama ini. Cahaya matahari pagi yang cerah mulai menembus sela-sela gorden tebal kamar hotel tempatku menginap, membangunkanku dengan perasaan segar yang sudah lama tidak kurasakan. Setelah menunaikan salat subuh dan mandi, aku mengenakan setelan tunik kasual berwarna hijau zaitun lengkap dengan jilbab senada, siap menghadapi hari ini dengan kepala dingin. Di atas meja kerja kamar hotel, laptopku sudah menyala, menampilkan grafik pertumbuhan gurita bisnis kuliner dan konveksi milikku yang tetap stabil meski sang pemilik sedang diterpa badai rumah tangga. Aku menyesap kopi hitam tanpa gula kesukaanku perlahan, membiarkan aroma pahitnya memperkuat fokusku sebelum membuka ponsel yang sejak semalam sengaja kubiarkan mati. Begitu tombol dayaku tekan, ponselku bergetar hebat selama beberapa menit tanpa henti, disusul rentetan ratusan notifikasi pesan singkat dan puluhan panggilan tidak terjawab yang masuk bertubi-tubi. Sebagian besar berasal dari Rendra, sementara sisanya adalah pesan makian bercampur kepanikan dari Ibu Widya yang rupanya tidak bisa lagi menahan gengsinya. Ada juga beberapa pesan dari manajer operasional perumahan yang mengonfirmasi bahwa ada pihak yang mencoba membongkar paksa panel listrik rumah pintar semalam, namun berhasil dicegah oleh petugas keamanan. Aku tersenyum tipis memandangi layar. Mereka benar-benar bertingkah persis seperti tebakanku, panik dan kehilangan akal sehat ketika kenyamanan mereka direnggut. Sambil menikmati sarapan yang diantarkan oleh pelayan hotel ke kamar, aku mulai membuka satu persatu pesan suara yang dikirimkan oleh Ibu Widya dengan nada yang bervariasi dari waktu ke waktu. Di pesan pertama yang dikirim jam 10 semalam, suaranya terdengar sangat murka, menuduhku sebagai menantu durhaka yang tega menelantarkan orang tua dan keluarga suami di dalam kegelapan. Namun, pada pesan yang dikirim menjelang subuh,
Nada suaranya berubah drastis menjadi agak gemetar dan dipenuhi nada frustrasi yang luar biasa karena udara yang pengap dan rasa haus yang mendera. Gengsi wanita tua itu perlahan mulai terkikis oleh kebutuhan biologis dasar yang tidak bisa dipenuhi di dalam rumah mewah yang kini tak ubahnya gua batu. Sementara itu, pesan dari Rendra dipenuhi dengan kalimat permohonan maaf yang berulang-ulang, meminta berdiskusi dan memohon agar aku menyalakan kembali fasilitas rumah demi ibunya yang mulai jatuh sakit karena sesak napas. Pria itu dengan bodohnya masih mengira bahwa ini hanyalah aksi mogok atau ngambek seorang istri yang sedang cemburu dan sakit hati karena diusir dari rumah. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa keputusanku sore itu adalah titik balik yang mutlak, sebuah akhir dari masa-masa toleransiku terhadap kelakuan toksik keluarganya yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Aku tidak akan pernah kembali menjadi Amira yang penurut, yang selalu mengalah demi menjaga perasaan suami yang tidak punya harga diri. Di seberang kota, suasana di dalam rumah mewah itu justru sudah seperti neraka bocor bagi kelima orang yang terjebak di dalamnya sejak semalam. Ibu Widya duduk bersandar di sofa ruang tamu dengan wajah pucat berlumur minyak, sementara Tante Rendra sibuk mengipasi kakaknya itu menggunakan majalah fashion mahal milikku yang sudah lecek. Ketiga kerabat parasit itu tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka lagi. Baju mereka tampak kusut, wajah berminyak karena tidak bisa mandi, dan aroma ruang tamu mulai tidak sedap karena sirkulasi udara yang mati. Rencana mereka untuk langsung berfoto ria dan memamerkannya di media sosial sebagai pemilik baru rumah mewah tersebut hancur berkeping-keping. Rendra, kamu ini laki-laki atau bukan? Masa menyuruh istrimu pulang dan menyalakan lampu saja tidak becus? Omel Tante Rendra dengan suara serak karena kehausan, mulai kehilangan rasa hormatnya pada sang keponakan. Sepupu Rendra yang paling muda bahkan sudah mulai menangis sesenggukan, mengeluhkan perutnya yang keroncongan karena tidak ada makanan yang bisa dimasak dan sisa air mineral di botol sudah habis. Rendra sendiri hanya bisa duduk bersandar di dinding dengan rambut acak-acakan dan mata merah, karena begadang semalaman mencoba mencari jalan keluar yang nihil. Tekanan dari kanan-kiri membuat kepalanya terasa mau pecah. Ditambah kenyataan bahwa dompet digitalnya sama sekali tidak bisa digunakan karena akun banknya terikat pada rekeningku. Pukul 9 pagi, gerbang rumah mewah itu akhirnya didatangi oleh petugas keamanan kompleks setelah ada laporan dari tetangga mengenai keributan dan aroma tidak sedap dari dalam. Rendra dengan lemas membuka pintu utama, menyambut petugas dengan wajah malu yang luar biasa, karena penampilannya yang sangat berantakan jauh dari kesan pria elit. Ibu Widya yang melihat ada orang luar langsung mencoba menyusun kembali sisa-sisa harga dirinya, melangkah pincang ke depan teras dan berbohong bahwa mereka hanya sedang mengalami masalah sekring. Namun, kebohongan itu langsung patah ketika petugas keamanan menjelaskan dengan sopan bahwa pemilik sah rumah, yaitu aku, telah resmi menonaktifkan seluruh layanan hunian tersebut. Petugas keamanan itu juga menambahkan informasi yang bagai sambaran petir di siang bolong bagi mereka, bahwa status kepemilikan tanah dan bangunan ini terdaftar mutlak atas nama Amira, bukan Rendra. Mendengar penjelasan medis hukum dari petugas tersebut, Tante Rendra dan anak-anaknya langsung menatap Ibu Widya dengan tatapan menuntut penjelasan yang sangat tajam. Selama di kampung, Ibu Widya selalu membual bahwa rumah ini adalah hasil jerih payah Rendra yang sukses besar di kota dan mantunya hanyalah numpang hidup semata. Kebohongan besar yang selama ini dijaga rapi oleh ibu mertuaku demi menaikkan status sosial keluarganya di kampung halaman kini terbongkar dengan sangat memalukan di depan kerabatnya sendiri. Jadi selama ini kakak membohongi kami? Kakak bilang rumah ini milik Rendra, makanya kami mau datang jauh-jauh ke sini untuk ikut sukses. Teriak Tante Rendra dengan wajah merah padam karena merasa ditipu.
Keributan besar antar saudara pun pecah di halaman teras rumah yang megah itu, mengundang perhatian beberapa tetangga sekitar yang mulai keluar rumah untuk menonton. Ibu Widya yang panik dan malu mencoba membela diri dengan menyalahkan Rendra yang dianggapnya tidak tegas merebut aset dari tanganku sejak awal pernikahan kami. Rendra sendiri hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasakan kehancuran harga dirinya yang paling dalam seumur hidup di hadapan publik. Dari dalam kamar hotel yang tenang, aku memantau seluruh kejadian tersebut melalui rekaman kamera pengawas cadangan yang tersembunyi di sudut tiang teras, yang dayanya menggunakan baterai mandiri. Menonton kepanikan, pertengkaran, dan hancurnya topeng kesombongan mereka lewat layar ponsel membuatku merasa bahwa keadilan sedang ditegakkan dengan cara yang sangat elegan. Aku meletakkan cangkir kopiku yang sudah kosong, lalu meraih tas tangan dan bersiap keluar untuk menemui pengacara pribadiku di pusat kota. Drama ini baru saja dimulai, dan aku memastikan bahwa mereka tidak akan hanya sekadar menyesal, tapi juga membayar setiap air mata egois yang pernah mereka paksa keluar dari mataku. Langkah kakiku bergaung mantap di koridor sebuah gedung perkantoran modern di kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung, tempat kantor hukum pengacara pribadiku berada. Setelan tunik kasual yang kukenakan dipadukan dengan jilbab berwarna hijau zaitun membuatku merasa sangat fokus dan profesional menghadapi langkah besar hari ini. Ruangan kerja milik Pak Baskoro, pengacara senior yang sudah bertahun-tahun mengurus seluruh legalitas bisnisku, menyambutku dengan aroma buku dan seduhan kopi yang menenangkan. Beliau langsung berdiri, menyalamiku dengan penuh rasa hormat, lalu mempersilakanku duduk di sofa kulit hitam yang nyaman seraya menyiapkan tumpukan berkas yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Tanpa membuang waktu, aku langsung membeberkan kronologi kejadian sore lalu ketika Ibu Widya dengan angkuh mengusirku dari rumah yang legalitasnya sah atas namaku sendiri. Pak Baskoro mendengarkan dengan saksama sambil mencatat beberapa poin penting, sesekali menggelengkan kepala seolah tidak percaya dengan kelakuan toksik keluarga suamiku yang sudah kelewat batas. Beliau kemudian menggeser 2 buah map tebal ke hadapanku, satu berisi draft gugatan cerai, dan satu lagi berisi berkas somasi terkait pengosongan aset serta pencabutan fasilitas. Semua bukti kepemilikan tunggal atas rumah, tanah, hingga dana operasional perusahaan yang diputar Rendra sudah tersusun rapi di dalam map tersebut, siap dilemparkan sebagai hantaman telak. Semua dokumen ini sangat kuat, Bu Amira, karena aset-aset tersebut diperoleh dari warisan keluarga Anda dan hasil usaha yang sah atas nama Anda sebelum pernikahan, ujar Pak Baskoro dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Beliau juga menjelaskan bahwa tindakan Ibu Widya yang membawa kerabatnya masuk dan mengusirku bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum atas kepemilikan properti pribadi. Aku mengangguk pelan, seulas senyum dingin terukir di bibirku saat membayangkan bagaimana draft surat ini akan merontokkan sisa-sisa kesombongan yang mereka miliki. Aku langsung membubuhkan tanda tangan di atas meterai pada lembar kuasa dan gugatan, meresmikan genderang perang yang sesungguhnya. Sementara itu, di halaman teras rumah mewah yang masih mati total itu, suasana makin memanas dan tidak terkendali akibat pertengkaran antar keluarga yang tak kunjung usai. Tante Rendra bersama kedua anaknya mulai menumpuk kembali koper-koper mereka di dekat pagar, menolak untuk tetap tinggal di dalam rumah yang seperti oven raksasa dan tanpa air bersih tersebut. Ibu Widya yang telanjur malu karena kebohongannya terbongkar di depan umum, terus-menerus memaki Rendra yang hanya duduk bersandar di tiang teras dengan pandangan kosong. Kebanggaan sebagai keluarga terpandang yang selama ini mereka pamerkan di kampung halaman kini hancur berkeping-keping, berganti coretan arang di wajah masing-masing. Ibu tidak mau tahu, Rendra. Kamu harus cari Amira sekarang juga. Berlutut di kakinya kalau perlu, asal dia mau menyalakan kembali listrik dan air di rumah ini.
bentak Ibu Widya dengan sisa-sisa energinya yang makin menipis akibat dehidrasi. Rendra mendongak, menatap ibunya dengan sorot mata yang penuh frustrasi dan kemarahan yang selama ini selalu dia pendam dalam-dalam demi predikat anak berbakti. "Cari di mana, Bu?" Ponselnya mati, semua rekening Rendra diblokir, dan Amira bukan wanita bodoh yang bisa kita paksa pulang setelah ibu mengusirnya seperti binatang kemarin. Balas Rendra dengan suara bergetar, mulai berani menentang wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Pertengkaran ibu dan anak itu mendadak terhenti ketika sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan gerbang besi rumah yang terkunci rapat dari luar. Dua orang pria bertubuh tegap dengan setelan jas rapi turun dari mobil, salah satunya membawa sebuah tas jinjing kulit yang tampak sangat formal. Mereka berjalan mendekati pagar, membuat Ibu Widya dan Rendra langsung berdiri dengan harapan bahwa itu adalah teknisi atau bantuan yang mereka tunggu-tunggu sejak semalam. Namun, begitu salah satu pria itu memperkenalkan diri sebagai staf dari kantor hukum Baskoro Partners, debaran jantung Rendra langsung berpacu 2 kali lebih cepat karena firasat buruknya terbukti. Staf pengacara tersebut dengan sikap yang sangat sopan namun tegas menyerahkan 2 pucuk surat resmi berkop hukum kepada Rendra melalui sela-sela pagar besi. Surat pertama adalah somasi resmi yang memerintahkan seluruh orang yang berada di dalam area rumah untuk segera mengosongkan tempat tersebut dalam waktu 1x24 jam karena statusnya adalah properti pribadi milikku. Surat kedua, yang bagai hantaman gada besi tepat di dada Rendra, adalah salinan pendaftaran gugatan cerai yang diajukan olehku ke pengadilan agama. Wajah Rendra seketika memucat, tangannya gemetar hebat hingga lembaran kertas putih itu berkerisik keras di genggamannya yang melemah. Ibu Widya yang penasaran langsung merebut kertas tersebut dari tangan anaknya, mencoba membaca rentetan kalimat hukum yang tertulis dengan riasan matanya yang sudah luntur kemana-mana. Begitu memahami arti dari kata gugatan cerai dan pengosongan aset, wanita tua itu langsung terduduk lemas di lantai teras yang berdebu, memegangi dadanya yang terasa sesak. Ketiga kerabat parasitnya yang melihat hal itu tidak menunjukkan rasa simpati sedikit pun. Mereka justru makin sibuk mengamankan barang bawaan mereka, takut ikut terseret dalam masalah hukum yang pelik ini. Gengsi, kekuasaan, dan mimpi indah untuk menguasai istana megah ini menguap sepenuhnya dalam hitungan detik berganti ketakutan nyata akan jeruji besi. Rendra, ini tidak mungkin. Amira tidak mungkin seberani ini pada kita, dia pasti hanya menggertak saja, gumam Ibu Widya dengan suara parau yang kini kehilangan seluruh keangkuhannya. Rendra tidak mendengarkan ucapan ibunya lagi, dia langsung bersimpuh di lantai teras, memandangi draft gugatan cerai yang mencantumkan seluruh borok keluarganya sebagai alasan perpisahan. Penyesalan yang teramat sangat mulai merayap dan mencengkeram dadanya dengan begitu kuat ketika menyadari betapa bodohnya dia selama ini karena selalu menuruti ego sang ibu. Dia baru sadar bahwa dengan hilangnya aku dari hidupnya, maka hilang pula seluruh kemewahan, jabatan di perusahaan, dan masa depan mapan yang selama ini dia nikmati secara cuma-cuma. Dari dalam mobil yang bergerak membelah kepadatan jalanan kota Bandung menuju tempat pertemuanku dengan relasi bisnis, aku menerima laporan keberhasilan pengiriman surat dari Pak Baskoro lewat pesan singkat. Aku mengembuskan napas panjang, merasakan beban berat yang selama 3 tahun ini menggelayuti pundakku menguap pergi satu persatu seiring berjalannya waktu. Tidak ada setetes pun air mata yang tumpah dari mataku. Yang ada hanyalah rasa puas yang mendalam karena telah menempatkan orang-orang serakah itu pada posisi yang semestinya. Sambil merapikan letak jilbabku di kaca spion tengah, aku berbisik dalam hati bahwa ini barulah babak awal dari kehancuran total yang akan mereka terima. Pagi hari berikutnya, matahari terbit dengan kilau yang sangat cerah,
namun kehangatannya sama sekali tidak mampu mencairkan suasana beku di halaman rumah mewah yang kini dipenuhi tumpukan barang. Batas waktu 24 jam yang diberikan oleh kantor hukum Pak Baskoro telah habis, dan sebuah mobil pikap sewaan berkarat sudah terparkir di depan gerbang. Rendra berdiri di dekat pintu mobil dengan pakaian yang sangat kusut, wajah kusam, dan mata yang menghitam karena tidak bisa tidur sama sekali memikirkan nasibnya yang hancur. Di sampingnya, ketiga kerabat dari kampung halaman sibuk menaikkan koper-koper mereka dengan wajah cemberut, terus-menerus menggerutu menyalahkan nasib buruk mereka. Ibu Widya sendiri duduk di atas salah satu koper besar yang diletakkan di pinggir jalan, tampak sangat ringkih dan kehilangan seluruh aura keangkuhan yang biasa dia pamerkan kemana-mana. Jilbab instan glamor yang dipakainya 2 hari lalu kini tampak miring dan kotor, mencerminkan hancurnya harga diri seorang wanita parubaya yang hobi pamer. Tetangga kanan-kiri yang kebetulan sedang berolahraga pagi sengaja memperlambat langkah kaki mereka, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah rombongan mertuaku dengan tatapan mencemooh. Rasa malu yang teramat sangat membuat Ibu Widya terpaksa menundukkan kepalanya dalam-dalam, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan seumur hidupnya yang penuh kepalsuan. "Kak, kami pulang naik kereta saja sore ini. Lagian buat apa kami bertahan di sini kalau ternyata Rendra cuma menumpang di rumah istrinya?" ketus Tante Rendra sambil melempar tas jinjing terakhirnya ke bak pikap. Hubungan persaudaraan yang tadinya terlihat sangat erat dan manis saat berencana menguasai rumahku, kini retak total tanpa sisa akibat perebutan fasilitas yang gagal total. Sepupu Rendra bahkan secara terang-terangan menolak menyalami Ibu Widya saat pamit, menunjukkan betapa rendahnya posisi ibu mertuaku sekarang di mata keluarga besarnya sendiri. Mereka datang dengan senyum keserakahan, dan kini pergi meninggalkan caci maki yang sangat menyakitkan hati bagi wanita tua itu. Begitu mobil pikap yang membawa kerabat parasit itu melaju pergi meninggalkan kepulan asap tipis, Rendra mendekati ibunya dan mengajaknya untuk segera pergi mencari kontrakan kecil. Dengan sisa uang tunai yang sangat pas-pasan di dalam dompetnya, Rendra hanya mampu menyewa sebuah rumah petak sederhana di pinggiran kota Bandung yang jauh dari kesan mewah. Ibu Widya sempat menolak dan menangis histeris, menuntut agar Rendra membawanya ke hotel berbintang karena tidak sudi tinggal di tempat yang sempit dan kumuh menurut standarnya. Namun, bentakan frustrasi dari Rendra yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya membuat wanita tua itu bungkam dan terpaksa melangkah masuk ke dalam taksi dengan sisa-sisa air mata keegoisannya. Sementara itu, dari balik kaca mobil sedan mewahku yang terparkir agak jauh di ujung jalan, aku menyaksikan seluruh adegan pengusiran legal tersebut dengan perasaan datar. Aku sengaja datang bersama 2 orang petugas keamanan kompleks dan seorang notaris untuk memastikan bahwa tidak ada satupun aset berharga di dalam rumah yang ikut terbawa. Begitu taksi yang membawa Rendra dan ibunya hilang di tikungan jalan, aku keluar dari mobil dengan langkah yang anggun, merapikan setelan tunik kasual hijau zaitun yang kukenakan dengan tenang. Petugas keamanan dengan sigap membukakan gerbang besi untukku, menyambut sang pemilik rumah yang sebenarnya kembali ke istananya. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang selama 3 tahun ini menjadi saksi bisu bagaimana aku bersabar menghadapi tingkah pola mertua yang tidak tahu terima kasih. Udara di dalam ruangan terasa sangat pengap dan ada sedikit aroma sisa makanan instan yang mereka konsumsi dalam kegelapan semalaman, membuatku sedikit mengernyitkan dahi. Di ruang tamu, beberapa hiasan dinding tampak miring dan lantai marmer putih yang biasanya mengilat kini penuh dengan jejak kaki kotor berdebu milik para parasit tersebut. Aku segera menghubungi penyedia jasa pembersih profesional melalui ponselku untuk membersihkan dan melakukan disinfeksi total pada seluruh sudut bangunan malam ini juga. Sambil menunggu tim pembersih datang,
aku melangkah menuju ruang kerja pribadiku di lantai 2, menyalakan kembali sistem utama rumah pintar melalui aplikasi administrator khusus di gawai. Dalam hitungan detik, desis pendingin ruangan mulai terdengar, lampu-lampu kembali menyala terang, dan gemercik air bersih mengalir lancar mengisi penampungan utama. Kemewahan dan kenyamanan ini adalah hasil dari keringat dan kecerdasanku sendiri, hal yang dengan bodohnya dianggap sebagai fasilitas gratis oleh keluarga suamiku. Aku duduk di kursi kerja, membuka folder dokumen penting, dan mulai menyusun strategi pemecatan Rendra dari posisinya sebagai manajer operasional di salah satu anak perusahaan kulinerku. Keputusan untuk memecat Rendra bukan didasari oleh rasa dendam yang personal, melainkan murni tindakan profesional karena posisinya selama ini hanyalah hadiah pernikahan dari mendiang ayahku. Rendra sama sekali tidak memiliki kapasitas yang mumpuni di bidang IT atau manajemen bisnis, dan kinerjanya selama setahun terakhir ini terus menurun karena terlalu sibuk membiayai gaya hidup ibunya. Aku mengetik surat pemutusan hubungan kerja tersebut dengan cepat, mencantumkan semua bukti pelanggaran absensi dan penyalahgunaan dana representasi kantor yang dia lakukan demi kepentingan pribadi. Surat pemecatan resmi itu akan dikirimkan oleh bagian legal perusahaan ke alamat kontrakan barunya besok pagi tanpa kompromi. Malam harinya, aku kembali ke hotel tempatku menginap untuk makan malam bersama Pak Baskoro, guna membahas persiapan sidang perdana gugatan cerai kami yang dijadwalkan bulan depan. Pak Baskoro menyerahkan dokumen tambahan berupa laporan pelacakan aset, memastikan bahwa tidak ada satupun celah bagi Rendra untuk menuntut harta gonogini dari bisnisku. Beliau memujiku karena tindakan cepat memblokir seluruh rekening tambahan terbukti sangat efektif melumpuhkan pergerakan hukum pihak lawan sebelum mereka sempat menyewa pengacara mahal. Aku tersenyum tipis, menyesap jus jeruk segarku perlahan, merasakan bahwa kemenangan mutlak sudah berada di dalam genggaman tanganku sepenuhnya. Sebelum memejamkan mata untuk tidur di ranjang hotel yang empuk, aku membuka kembali ponsel dan melihat sebuah pesan teks baru masuk dari nomor asing yang kuyakin adalah nomor baru milik Rendra. Pesan itu berisi kalimat, "Amira, tolong maafkan ibu. Kami sekarang tinggal di tempat yang tidak layak. Ibu sakit-sakitan sejak siang tadi karena syok. Tolong beri kami kesempatan berbicara." Aku hanya membaca pesan tersebut tanpa niat sedikit pun untuk membalas, lalu menekan tombol blokir pada nomor baru itu dengan ibu jariku tanpa keraguan. Mereka yang memulai permainan ini dengan kejam, maka mereka pula yang harus menyelesaikan penderitaan ini di atas kaki mereka sendiri. Sinar matahari pagi yang menembus jendela kaca kantor pusat perusahaanku di kawasan Pasteur tidak lagi terasa hangat bagi Rendra, melainkan seperti bara api yang membakar sisa-sisa harapannya. Pria itu datang dengan kemeja kasual yang tampak buru-buru disetrika, wajahnya kusam dengan kantung mata hitam yang menggantung sangat jelas akibat semalaman mendengarkan rintihan ibunya di rumah kontrakan sempit mereka. Langkah kakinya terasa begitu berat saat melewati meja resepsionis, di mana para staf yang biasanya menyapa dengan takzim kini justru saling berbisik sambil melempar tatapan iba sekaligus sinis. Kabar mengenai prahara rumah tangga kami rupanya telah menyebar lebih cepat daripada angin, meruntuhkan wibawa yang selama ini mati-matian dia bangun di depan karyawan. Begitu Rendra membuka pintu ruang kerjanya, dia tidak menemukan tumpukan laporan harian seperti biasa, melainkan seorang staf dari divisi legalitas hukum dan manajer personalia yang sudah duduk menantinya dengan wajah formal tanpa ekspresi. Di atas meja kerja yang bersih, sebuah map kertas berwarna merah hati telah diletakkan dengan posisi siap untuk ditandatangani olehnya. Jantung suamiku berdegup kencang. Firasat buruk yang menghantuinya sepanjang jalan dari rumah petak di pinggiran kota kini mewujud nyata di depan mata dalam bentuk draft dokumen resmi. Perwakilan legal perusahaan berdiri, menyapanya dengan dingin,
dan langsung membacakan surat keputusan pemutusan hubungan kerja yang ditandatangani langsung olehku sebagai pemilik saham mayoritas. Mendengar bait demi bait alasan pemecatannya dibacakan, mulai dari masalah indisipliner, nepotisme terselubung, hingga penyalahgunaan dana representasi untuk membiayai gaya hidup ibunya, seluruh persendian Rendra terasa lolos dari tempatnya. Dia mencoba membela diri dengan suara bergetar, mengatakan bahwa tindakan ini adalah bentuk kezaliman pribadi karena masalah rumah tangga yang dicampur-adukan dengan urusan profesional kantor. Namun, manajer personalia dengan taktis langsung menggeser lembaran lampiran audit internal yang berisi rincian setiap sen uang perusahaan yang mengalir ke rekening Ibu Widya selama 6 bulan terakhir. Skakmat. Semua bukti digital itu tertulis dengan sangat presisi, membuat bantahan Rendra menguap menjadi rasa malu yang amat dalam. Bu Amira selaku direktur utama memberikan opsi, Anda menandatangani pengunduran diri ini secara baik-baik, atau perusahaan akan membawa kasus penyalahgunaan dana ini ke jalur hukum pidana, tegas staf legal dengan nada tanpa kompromi. Ancaman jeruji besi itu seketika meruntuhkan seluruh sisa harga diri yang masih coba dipertahankan oleh pria yang selama 3 tahun ini menikmati fasilitas mewah dari keringatku. Dengan tangan yang gemetar hebat, Rendra meraih pena, membubuhkan tanda tangan di atas kertas putih tersebut, meresmikan statusnya yang kini menjadi seorang pengangguran total. Kehilangan jabatan mentereng ini berarti hilangnya seluruh pengakuan sosial yang selama ini dia agungkan di depan keluarga besarnya. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan petak berukuran 3x4 meter di gang sempit pinggiran kota, Ibu Widya sedang meratapi nasibnya di atas kasur busa yang tipis. Udara kamar yang lembab dan suara bising dari tetangga sebelah rumah yang sedang mencuci baju membuat kepala wanita tua itu terasa mau pecah karena tidak biasa dengan lingkungan kumuh. Tidak ada lagi pelayan yang mengantarkan teh hangat di pagi hari, tidak ada lagi sofa empuk tempatnya bersantai, yang ada hanyalah lantai semen yang dingin dan dinding tripleks yang mulai lapuk. Gengsi setinggi langit yang selama ini dia pelihara di kampung halaman kini runtuh sehancur-hancurnya, menyisakan penyesalan yang mulai menggerogoti jiwanya. Ketika pintu kontrakan terbuka dan Rendra melangkah masuk dengan tas ransel berisi barang-barang pribadinya dari kantor, Ibu Widya langsung bangkit berdiri dengan harapan menantu bungsunya membawa kabar baik. Bagaimana Rendra? Amira sudah mau memaafkan kita? Dia sudah mengirimkan uang bulanan ke rekeningmu? Tanya Ibu Widya bertubi-tubi dengan suara parau bercampur cemas yang amat sangat. Rendra tidak menjawab, dia hanya melempar tasnya ke lantai semen dengan kasar, lalu duduk bersandar di pintu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sesenggukan tanpa suara. Pemandangan itu langsung membuat dada Ibu Widya berdesir hebat, menyadari bahwa ketakutan terbesar mereka kini telah menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Rendra dipecat, Bu. Semua fasilitas, jabatan, dan uang bulanan sudah tidak ada lagi karena Amira memegang kendali penuh atas perusahaan. Ucap Rendra di sela-sela tangisnya yang mulai pecah menjadi raungan frustrasi. Mendengar pengakuan jujur dari anak laki-laki kebanggaannya itu, Ibu Widya merasa bumi yang dipijaknya mendadak runtuh, membuat tubuhnya limbung hingga terpaksa berpegangan pada pinggiran dipan kayu. Segala kenyamanan yang mereka nikmati dengan penuh kesombongan selama beberapa tahun ini ternyata hancur dalam sekejap hanya karena keegoisannya yang mengusirku demi kerabat parasit dari kampung. Penyesalan yang teramat sangat kini datang merayap, menghimpit dadanya hingga wanita tua itu mendadak kesulitan untuk bernapas normal. Di tempat lain, aku sedang duduk dengan tenang di salah satu sudut kafe minimalis di daerah Dago, menikmati pemandangan perbukitan hijau Bandung yang menyejukkan mata dari balik jendela kaca. Aku mengenakan jilbab modern berwarna abu-abu muda yang dipadukan dengan tunik kasual yang longgar, menampilkan kesan wanita mandiri yang siap menatap masa depan baru yang lebih cerah.
Di hadapanku, Pak Baskoro sedang menyusun berkas persiapan sidang gugatan cerai perdana kami yang akan digelar dalam waktu 2 minggu ke depan di Pengadilan Agama. Semua berkas, mulai dari bukti kepemilikan aset Mandiri hingga surat pemecatan Rendra, telah dikompilasi dengan sangat rapi, memastikan pihak lawan tidak memiliki celah hukum untuk menuntut apapun. Pihak Rendra sepertinya tidak akan mampu menyewa pengacara dari kantor hukum ternama, Bu Amira, mengingat kondisi finansial mereka yang lumpuh total saat ini, ujar Pak Baskoro sambil tersenyum tenang penuh keyakinan. Aku mengangguk pelan, menyesap teh lemon hangatku perlahan tanpa ada rasa iba sedikit pun yang tersisa di dalam lubuk hatiku untuk mantan suamiku itu. Keputusanku untuk menutup seluruh akses mereka adalah bentuk pembelajaran logis bagi orang-orang yang tidak pernah menghargai ketulusan dan pengorbanan seorang istri yang berjuang dari nol. Mereka menyangka diamnya aku selama ini adalah bentuk kelemahan, tanpa menyadari bahwa aku hanya sedang mengumpulkan seluruh tali untuk mengikat leher keserakahan mereka sendiri. Sore harinya, sebuah pesan teks singkat kembali masuk ke ponselku dari nomor baru, yang kali ini dikirimkan oleh Rendra dengan kalimat yang penuh dengan keputusasaan yang mendalam. Amira, tolong kasihani ibu. Ibu masuk klinik sore ini karena serangan jantung setelah tahu aku kehilangan pekerjaan. Aku mohon pinjamkan uang untuk biaya pengobatan. Aku menatap layar ponsel tersebut selama beberapa detik dengan pandangan dingin tanpa riak emosi, lalu tanpa ragu langsung menekan tombol hapus dan memblokir nomor tersebut secara permanen. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku menjadi tempat bersandar bagi orang-orang toksik yang baru mengingat keberadaanku saat mereka terjatuh ke dalam kubangan kehinaan yang mereka gali sendiri. Pagi hari yang cerah menyambut langkah kakiku saat turun dari mobil di depan halaman kantor Pengadilan Agama Kota Bandung yang tampak mulai ramai dikunjungi orang. Aku memilih mengenakan setelah tunik modern berwarna abu-abu muda yang dipadukan dengan jilbab segi 4 polos berwarna senada, memberikan kesan rapi, formal, dan penuh percaya diri. Di sampingku, Pak Baskoro berjalan dengan langkah tegap sembari menjinjing tas kulit berisi seluruh dokumen pamungkas yang siap kami bentangkan di hadapan majelis hakim. Hari ini adalah sidang perdana gugatan cerai yang kuajukan, sebuah hari yang sudah lama kunantikan untuk memutus rantai hubungan toksik yang mengikat hidupku selama 3 tahun terakhir. Begitu melangkah masuk ke ruang tunggu pengadilan, pandanganku langsung tertumpu pada sosok Rendra yang duduk di pojok bangku kayu dengan posisi tubuh yang tampak sangat layu. Penampilannya berubah drastis dari beberapa minggu lalu. Kemejanya terlihat kusam, rambutnya agak berantakan, dan wajahnya dipenuhi gurat kepanikan serta kelelahan batin yang amat mendalam. Di sampingnya, Ibu Widya duduk bersandar pada dinding dengan wajah pucat tanpa riasan tebal yang biasa menjadi topeng keangkuhannya, bahkan tangannya sesekali memegangi dada kiri. Kehadiran mereka tanpa didampingi oleh satupun penasihat hukum profesional membuktikan bahwa kondisi finansial mereka memang sudah lumpuh total akibat pemblokiran rekening. Rendra yang menyadari kehadiranku segera bangkit berdiri dan melangkah tergesa-gesa mendekat, mencoba meraih pergelangan tanganku dengan sorot mata yang penuh permohonan yang menjijikkan. Amira, tolong cabut gugatan ini. Kita bisa bicarakan semuanya baik-baik di rumah tanpa harus sampai ke pengadilan seperti ini, bisik Rendra dengan suara yang serak dan gemetar. Aku langsung melangkah mundur 1 langkah secara anggun, membuat genggaman tangannya luput di udara kosong, sementara Pak Baskoro dengan sigap memasang badan di depanku sebagai pembatas. Aku menatap mantan suamiku itu dengan pandangan dingin dan datar, seolah dia adalah orang asing yang sama sekali tidak pernah memiliki arti penting di dalam lembaran hidupku. Maaf, Saudara Rendra, klien saya tidak menerima diskusi personal di luar agenda persidangan yang sudah dijadwalkan oleh pengadilan resmi hari ini, tegas Pak Baskoro dengan nada suara yang bariton dan penuh penekanan.
Ibu Widya yang melihat anaknya diabaikan mencoba ikut berdiri dengan langkah gontai, matanya yang sayu menatapku dengan campuran rasa marah yang tertahan dan keputusasaan yang besar. Wanita tua yang dulu begitu jemawa mengusirku dari rumah mewah sore itu, kini hanya bisa memandangi menantunya dari jarak jauh dengan bibir yang bergetar tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata makian pun. Pintu ruang sidang utama akhirnya terbuka lebar, dan petugas mulai memanggil nama kami berdua untuk segera masuk menghadap majelis hakim. Suasana di dalam ruang sidang terasa sangat hening dan sakral saat 3 orang majelis hakim berpakaian toga lengkap mulai membuka jalannya persidangan perdana ini. Aku duduk di kursi penggugat dengan posisi tubuh tegak dan tenang, sementara Rendra duduk di kursi tergugat di sampingku dengan kepala yang terus-menerus menunduk dalam menatap lantai. Hakim ketua mulai membacakan poin-poin gugatan cerai yang kuajukan, termasuk alasan mengenai ketidakharmonisan, ketiadaan nafkah lahir yang mandiri, hingga tindakan pengusiran yang dilakukan oleh keluarga pihak tergugat. Setiap bait kalimat hukum yang meluncur dari bibir hakim ketua seolah menjadi pukulan palu yang bertubi-tubi meremukkan sisa-sisa harga diri Rendra di depan publik. Ketika hakim ketua memberikan kesempatan kepada Rendra untuk memberikan tanggapan atau bantahan terkait poin-poin gugatan tersebut, pria itu justru tampak gelagapan dan kebingungan. Tanpa adanya pengacara yang mengarahkan, Rendra mencoba berbelit-belit dengan mengatakan bahwa isu pengusiran itu hanyalah kesalahpahaman keluarga biasa dan dia masih sangat mencintai istrinya. Dia juga menambahkan pembelaan bodoh bahwa semua fasilitas rumah dan perusahaan yang ditutup sepihak olehku telah membuat ibunya jatuh sakit dan hidup mereka terlantar. Mendengar argumen yang kekanak-kanakan dan syarat akan mentalitas korban tersebut, hakim ketua hanya menggeleng-gelengkan kepala perlahan tanda tidak bersimpati sama sekali. Pak Baskoro dengan taktis langsung meminta izin kepada majelis hakim untuk menyerahkan bundel bukti tambahan yang otentik demi mematahkan seluruh pembelaan palsu dari pihak tergugat. Beliau menyerahkan sertifikat tanah kepemilikan tunggal atas namaku, hasil audit internal penyalahgunaan dana kantor oleh Rendra, hingga rekaman video pengawas saat malam pengusiran terjadi. Rekaman video digital yang diputar di hadapan hakim memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana angkuhnya Ibu Widya mengacungkan telunjuk mengusirku sementara 3 kerabatnya bersorak gembira. Bukti visual yang tak terbantahkan itu seketika membungkam mulut Rendra, membuat wajahnya berubah warna menjadi merah padam karena malu yang luar biasa akibat borok keluarganya dikuliti habis. Berdasarkan seluruh bukti otentik yang kami serahkan, jelas bahwa pihak tergugat tidak memiliki iktikat baik dan justru melakukan tindakan semena-mena terhadap klien kami yang merupakan pemilik sah seluruh aset, ujar Pak Baskoro menutup argumennya dengan sangat gemilang. Hakim ketua kemudian mengetuk palu sidang sekali, menyatakan bahwa pemeriksaan bukti awal sudah dianggap sangat cukup dan sidang akan dilanjutkan langsung ke agenda putusan dalam waktu 2 minggu ke depan. Rendra tampak lemas di kursinya, menyadari bahwa peluangnya untuk mempertahankan pernikahan atau menuntut harta gonogini dari kekayaanku sudah tertutup rapat dan hancur lebur. Usai persidangan ditutup, aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan perasaan yang jauh lebih ringan, seolah-olah separuh dari beban berat di pundakku telah resmi diangkat pergi. Di koridor luar, Ibu Widya langsung menghadang jalanku, wajahnya yang pucat kini basah oleh air mata penyesalan yang terlambat yang mengalir deras membasahi pipinya yang berkerut. Wanita paruh baya itu tiba-tiba membungkuk, mencoba berlutut di depan kedua kakiku di hadapan beberapa pengunjung pengadilan lainnya yang mulai menoleh menonton adegan dramatis tersebut. "Amira, Ibu mohon ampuni Ibu, Nak. Ibu salah, Ibu hilaf waktu itu. Tolong jangan ceraikan Rendra dan kembalikan kehidupan kami yang dulu," ratapnya dengan suara yang terputus-putus karena tangis. Aku memandangi wanita tua yang sedang bersimpuh di lantai semen itu, tanpa ada sedikit pun gejolak rasa iba,
atau kemarahan yang tersisa di dalam hatiku, melainkan hanya rasa hambar. Aku perlahan melangkah mundur, menghindari sentuhan tangannya yang gemetar pada ujung bawah tunik modernku, lalu menatapnya dengan senyuman tipis yang penuh arti. Pintu maaf sudah lama tertutup sejak ibu mengusirku demi kerabat ibu sore itu, Bu. Sekarang, nikmatilah hasil dari keputusan yang sudah ibu buat sendiri, jawabku dengan suara yang tenang namun sangat menusuk ulu hati mereka. Aku berbalik, berjalan beriringan dengan Pak Baskoro meninggalkan area pengadilan tanpa sekalipun menoleh ke belakang, menyongsong kebebasan mutlak yang sudah di depan mata. 2 minggu menjelang sidang putusan terasa berjalan begitu cepat dan tenang bagiku, memberikan ruang untuk menata kembali puing-puing kedamaian yang sempat terusik. Sore itu, aku memilih menghabiskan waktu di salah satu kedai kopi bernuansa taman di sudut kota Bandung, menikmati embusan angin yang membawa aroma tanah basah pasca hujan. Jilbab segi 4 polos berwarna abu-abu muda yang kukenakan bergerak lembut tertiup angin, berpadu dengan setelan tunik modern yang longgar dan kasual. Di atas meja kayu, beberapa dokumen rencana ekspansi pasar untuk lini konveksiku yang baru sudah tersebar, memperlihatkan masa depan cerah yang sedang kubangun dengan tangan mandiriku sendiri. Fokusku pada pekerjaan kini menjadi obat terbaik untuk menghapus sisa-sisa ingatan tentang pernikahan yang gagal bersama Rendra. Ketukan jemariku di atas meja terhenti ketika layar ponselku bergetar, menampilkan nama Pak Baskoro yang memanggil dengan nada yang cukup mendesak. Begitu tombol geser hijau kutekan, suara bariton sang pengacara langsung terdengar, mengabarkan bahwa Rendra baru saja mendatangi kantor hukumnya secara personal pagi tadi. Pria itu datang tanpa tahu malu, mencoba menegosiasikan draft perdamaian baru dan memohon agar aku tidak melanjutkan proses gugatan cerai hingga ketukan palu terakhir hakim. Pak Baskoro menjelaskan bahwa mantan suamiku itu tampak sangat putus asa, bahkan bersedia menandatangani perjanjian di atas kertas untuk melepas seluruh hak asasi sebagai suami asal status pernikahannya dipertahankan. Aku mendengarkan informasi itu dengan helaan napas panjang, merasa bahwa kedatangan Rendra hanyalah sisa-sisa perjuangan egois yang sia-sia. Saya langsung menolak tawaran tersebut secara tegas sesuai dengan instruksi mutlak dari Anda sejak awal, Bu Amira, ujar Pak Baskoro menenangkan dari seberang saluran telepon. Beliau juga menambahkan bahwa kondisi finansial keluarga Rendra kini benar-benar berada di titik nadir yang paling bawah setelah sisa tabungan mereka habis untuk biaya klinik Ibu Widya. Mendengar hal itu, aku hanya terdiam sejenak, menatap cangkir kopi hitam di hadapanku tanpa ada rasa puas yang meledak-ledak ataupun rasa penyesalan yang membayangi. Logika hukum dan rasa sakit hati di masa lalu telah membentengi nuraniku dari segala bentuk manipulasi emosi yang coba mereka mainkan untuk mengetuk pintu hatiku kembali. Di sudut lain pinggiran kota, di dalam sebuah kamar kontrakan petak yang berbau apak karena lembab, Rendra sedang duduk bersimpuh di samping ranjang kasur busa ibunya. Ibu Widya tampak tergolek lemah dengan tubuh yang kian mengurus, matanya yang dulu selalu memancarkan kilat keangkuhan kini sayu dan bengkak karena terlalu sering menangis. Kamar yang sempit itu terasa sangat pengap karena ventilasi udara yang buruk, berbanding terbalik dengan kamar tidur utama di rumah muahku yang memiliki sirkulasi udara pintar. Penolakan mentah-mentah dari kantor hukum Pak Baskoro pagi tadi menjadi tamparan keras yang menyadarkan Rendra bahwa kesempatannya untuk kembali menikmati kemewahan telah tertutup rapat. Rendra, Amira benar-benar tidak mau kembali pada kita? Bagaimana dengan nasib kita kalau rumah ini habis masa sewanya bulan depan? Tanya Ibu Widya dengan suara yang parau dan tersendat-sendat akibat sesak napas. Wanita tua itu kini harus menelan pil pahit kehidupan, menyadari bahwa kerabat dari kampung yang dulu dia bela mati-matian bahkan tidak pernah sekalipun menelepon untuk menanyakan kabarnya.
Kesombongan yang dulu dia pupuk di atas penderitaanku kini berbuah kehinaan yang harus dia pikul sendiri bersama anak laki-laki kebanggaannya yang kini pengangguran. Kehidupan mereka yang hancur dalam hitungan minggu menjadi bukti nyata bahwa roda keadilan Tuhan sedang berputar dengan sangat presisi di atas kepala mereka. Rendra tidak mampu menjawab pertanyaan ibunya. Dia hanya bisa menatap dinding tripleks kontrakan yang mulai berjamur dengan pandangan kosong yang penuh dengan rasa frustrasi. Penyesalan yang mendalam datang menggedor dadanya, mengingatkannya pada momen sore itu saat dia memilih diam dan membiarkan ibunya mengusirku demi harga diri keluarga besarnya. Jika saja waktu bisa diputar kembali, dia bersumpah akan mempertahankan istrinya dan mengusir kerabat parasitnya yang kini lepas tangan begitu saja dari masalah ini. Namun, nasi telah menjadi bubur yang basi, dan setiap keputusan salah yang dia ambil di masa lalu kini menuntut bayaran yang sangat mahal dalam bentuk penderitaan nyata. Pukul 4 sore, aku memutuskan untuk menyudahi kegiatanku di kedai kopi dan berjalan menuju area parkir untuk kembali ke rumah mewahku yang kini sudah bersih total. Sesampainya di rumah, aroma wangi disinfektan dan kesegaran pendingin ruangan langsung menyambutku, menghapus sisa-sisa penat setelah seharian bekerja memikirkan bisnis. Lantai marmer putih yang dulunya kotor penuh jejak kaki kini sudah kembali mengilat seperti cermin, merefleksikan bayangan seorang wanita mandiri yang teguh berdiri di atas kakinya sendiri. Aku melangkah ke dapur bersih, membuat segelas teh chamomile hangat untuk menenangkan pikiran sebelum menghadapi hari penentuan di pengadilan agama besok pagi. Sambil menyesap teh hangat di balkon lantai 2, aku membuka laptop dan memeriksa beberapa surel masuk yang dikirimkan oleh manajer operasional perusahaanku mengenai laporan keuangan bulanan. Tanpa adanya Rendra yang sering melakukan penyalahgunaan dana representasi, grafik keuntungan bisnis kuliner dan konveksiku justru menunjukkan lonjakan kenaikan sebesar 15%. Hal ini membuktikan secara profesional bahwa keputusan memecat mantan suamiku adalah langkah efisiensi bisnis yang sangat tepat dan menguntungkan bagi kelangsungan perusahaan. Aku tersenyum puas melihat angka-angka digital di layar. Keadilan tidak hanya memulihkan nama baikku, tetapi juga membuka keran rezeki yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Malam harinya, sebuah pesan singkat kembali masuk ke ponselku melalui nomor baru yang kuyakin sengaja dibeli Rendra, hanya untuk mengirimkan pesan terakhir ini sebelum sidang putusan. Isi pesan itu ditulis dengan kalimat yang panjang. Amira, besok adalah sidang putusan kita. Aku tidak akan datang karena tidak sanggup melihatmu pergi secara resmi. Maafkan semua kesalahan aku dan ibu yang sudah menghancurkan hatimu. Aku menatap baris demi baris kalimat keputusasaan tersebut dengan pandangan yang tetap tenang, tanpa ada desakan air mata ataupun keinginan untuk membalas sepatah kata pun. Keputusannya untuk absen besok justru mempermudah jalannya persidangan agar putusan Versteeg bisa dijatuhkan oleh majelis hakim dengan lebih cepat tanpa hambatan. Aku mematikan ponsel, meletakkannya di atas meja rias, lalu berjalan menuju tempat tidur berukuran besar yang kini terasa jauh lebih lapang dan menenangkan tanpa kehadiran beban moral. Sebelum memejamkan mata, aku membetulkan posisi selimut tebal dan berdoa agar hari esok membawa legalitas resmi atas kebebasan yang selama ini kuperjuangkan dengan air mata. Tidak ada lagi ruang untuk rasa benci atau dendam di dalam hatiku. Yang tersisa hanyalah tekad bulat untuk melangkah maju tanpa pernah melihat ke belakang lagi. Di dalam kegelapan kamar yang sunyi, aku tertidur dengan senyuman kedamaian yang hakiki, siap menyambut status baru sebagai wanita yang merdeka sepenuhnya. Pagi hari yang menentukan itu akhirnya tiba dengan langit kota Bandung yang bersih tanpa awan, seolah turut merayakan keputusan besar yang akan kuambil.
Aku melangkah turun dari mobil dengan mantap di area parkir Pengadilan Agama, mengenakan setelan tunik modern berwarna abu-abu muda yang dipadukan dengan jilbab segi 4 polos senada yang membingkai wajahku dengan rapi. Pak Baskoro sudah menunggu di dekat lobi utama dengan senyum profesionalnya yang khas, memegang map dokumen hasil akhir persidangan yang akan dibacakan hari ini. Tidak ada lagi debaran jantung yang panik atau rasa ragu yang menggelayut di dalam dadaku, yang ada hanyalah sebuah ketetapan hati yang bulat untuk menjemput status baruku. Koridor pengadilan yang biasanya terasa mencekam kini terasa biasa saja saat aku berjalan melewatinya dengan langkah anggun dan pandangan lurus ke depan. Di bangku tunggu kayu panjang depan ruang sidang utama, kursi yang biasanya ditempati oleh Rendra dan ibunya kini tampak kosong melompong tanpa penghuni. Mantan suamiku itu benar-benar menepati janjinya di pesan singkat semalam untuk tidak menghadiri sidang putusan ini karena tidak sanggup menghadapi kenyataan pahit di depan hakim. Absennya pihak tergugat secara berturut-turut ini justru menjadi keuntungan besar bagi kami, karena jalannya persidangan bisa diputus dengan lebih cepat melalui mekanisme hukum yang sah. Ketika namaku dipanggil oleh panitera melalui pengeras suara, aku dan Pak Baskoro segera melangkah masuk ke dalam ruang sidang yang sunyi dan berudara sejuk itu. 3 majelis hakim yang memimpin persidangan menyambut kami dengan anggukan takzim sebelum memulai membaca berkas putusan yang tebal di atas meja kayu jati mereka. Hakim ketua mulai membacakan runtunan fakta persidangan, termasuk bukti visual pengusiran dan hasil audit internal yang membuktikan kesalahan mutlak di pihak tergugat. Suara bariton hakim ketua bergema di dalam ruangan, membacakan lembar demi lembar argumen hukum yang menyudutkan tindakan semena-mena keluarga Rendra selama ini. Puncak dari ketegangan sore itu mencair seketika saat hakim ketua mengangkat palu kayu di tangan kanannya dengan posisi siap mengetuk di atas tatakan. Dengan suara yang lantang dan tegas, beliau membacakan amar putusan yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan cerai yang diajukan olehku secara fair stake. Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa seluruh aset bangunan, tanah, dan perusahaan tetap mutlak menjadi hak milik pribadiku tanpa ada pembagian harta gonogini sedikit pun untuk pihak lawan. 3 ketukan palu hakim yang berbunyi nyaring setelah kalimat itu seolah menjadi lonceng kebebasan yang resmi memutus ikatan pernikahan toksikku dengan Rendra. Selamat Bu Amira, mulai hari ini Anda secara hukum agama dan negara telah resmi berpisah dan memenangkan seluruh hak aset secara mutlak, bisik Pak Baskoro sambil menjabat tanganku erat usai persidangan ditutup. Aku mengembuskan napas panjang yang terasa sangat lega, merasakan beban berat tidak kasat mata yang mengikat pundakku selama 3 tahun ini luruh total ke lantai. Seulas senyum manis dan tulus terukir di bibirku, sebuah ekspresi kemenangan elegan dari seorang wanita yang tidak perlu berteriak untuk menjatuhkan musuhnya. Kami melangkah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu yang kelam di atas meja hijau persidangan. Sementara itu, di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota yang bising, Rendra hanya bisa terduduk lemas di lantai semen sambil menatap layar ponselnya yang sepi. Dia tidak perlu datang ke pengadilan untuk tahu bahwa hari ini adalah hari di mana dirinya resmi kehilangan status sebagai suami dari wanita yang menghidupinya. Di atas kasur busa yang tipis, Ibu Widya kembali merintih kesakitan memegangi dadanya, meratapi nasib buruk yang kian menjepit kehidupan mereka berdua yang tanpa arah. Gengsi besar tertelan bumi, digantikan oleh tagihan sewa kontrakan bulan depan yang sudah mulai jatuh tempo tanpa tahu dari mana uang untuk membayarnya. Rendra, bagaimana hasil sidangnya? Amira benar-benar tega membuang kita. Tanya Ibu Widya dengan suara parau yang nyaris habis karena terlalu banyak menangis menyesali perbuatannya. Rendra hanya bisa menggelengkan kepala perlahan dengan mata yang berkaca-kaca, tidak sanggup mengeluarkan kata-kata yang akan semakin menghancurkan hati ibunya yang ringkih.
Penyesalan berdarah-darah kini mengalir di dalam sanubari mereka, menyadari bahwa mengusirku demi 3 kerabat parasit adalah kesalahan terbesar yang menghancurkan seluruh silsilah hidup mapan mereka. Kerabat yang mereka agungkan kini hidup nyaman di kampung, sementara mereka berdua harus membusuk di dalam kamar sempit yang pengap ini. Pukul 2 siang, aku kembali ke kantor pusat perusahaanku dengan aura yang jauh lebih segar dan penuh energi positif yang menular ke seluruh staf. Aku langsung memimpin rapat koordinasi bersama para manajer divisi untuk meresmikan peluncuran produk jilbab kasual terbaru yang desainnya kembangkan sendiri selama beberapa minggu ini. Semua mata di ruang rapat menatapku dengan penuh rasa kagum, melihat bagaimana sang direktur utama tetap tegak berdiri memimpin gurita bisnis di tengah badai pribadi. Fokusku yang kembali 100% pada pekerjaan langsung berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan yang cepat dan menguntungkan bagi kelangsungan masa depan perusahaan. Usai rapat yang melelahkan namun memuaskan itu, aku duduk sendirian di kursi kebesaranku di dalam ruang kerja yang luas, memandangi pemandangan jalanan kota Bandung dari balik dinding kaca. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas tangan, membuka aplikasi perbankan, dan melihat angka saldo perusahaan yang terus bertambah tanpa ada kebocoran dana operasional lagi. Hidupku kini telah kembali ke jalur yang semestinya, bersih dari orang-orang serakah yang hanya tahu cara meminta tanpa pernah tahu cara menghargai sebuah ketulusan. Aku menutup laptop kerja, merapikan letak jilbab abu-abu mudaku di cermin, dan bersiap pulang ke rumah pribadiku yang kini menjadi tempat peristirahatan yang paling damai. Sesampainya di teras rumah mewahku yang megah, aku berdiri sejenak memandangi taman depan yang bunganya mulai bermekaran dengan indah disiram air sore hari. Sistem pintar rumah menyambut kedatanganku dengan alunan musik instrumental lembut yang menenangkan jiwa, menciptakan atmosfer ketenangan yang hakiki di setiap sudut ruangan. Sambil melangkah masuk ke dalam ruang tengah yang terang benderang, aku berbisik dalam hati mengucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Sang Pemilik hidup atas keadilan ini. Malam ini, aku akan tidur dengan nyenyak di istanaku sendiri, sebuah akhir dari babak penuh air mata dan awal dari lembaran hidup baru yang penuh dengan kejayaan. 1 bulan berlalu sejak ketukan palu pengadilan meresmikan kebebasanku, dan hidupku kini berjalan dengan ritme yang jauh lebih indah dan tertata. Pagi ini, aku duduk di meja makan rumah mewahku yang megah, menyesap secangkir teh chamomile hangat sembari menikmati udara Bandung yang sejuk menembus jendela besar. Aku mengenakan setelan tunik modern sewarna abu-abu muda yang dipadukan dengan jilbab segi 4 polos senada, menampilkan kesan bersih, elegan, dan penuh kedamaian. Rumah berlantai 2 ini tidak lagi terasa mencekam atau penuh ketegangan, melainkan telah menjelma menjadi istana ketenangan yang seutuhnya milikku tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Semua jejak kepalsuan masa lalu telah lenyap disapu oleh ketegasan langkah hukum yang kuambil. Ponsel di samping cangkir tehku bergetar pelan, menampilkan pesan singkat dari Pak Baskoro yang melampirkan salinan akta cerai resmi yang baru saja selesai diproses oleh negara. Aku memandangi dokumen digital tersebut dengan seulas senyum manis dan tulus, merasakan kepuasan batin yang mendalam atas keberhasilan mempertahankan harga diri sebagai seorang wanita berhijab. Tidak ada setetes pun air mata yang keluar. Yang ada hanyalah rasa syukur yang teramat besar karena telah berhasil keluar dari lingkaran hitam keluarga parasit yang toksik. Ketegasan untuk langsung angkat kaki sore itu terbukti menjadi keputusan terbaik yang pernah kubuat sepanjang 25 tahun usiaku berjalan di dunia ini. Di seberang kota, di sebuah gang sempit yang becek dan berbau sampah, Rendra sedang berdiri di depan sebuah warung kelontong kecil dengan wajah yang sangat kusam dan pakaian yang kusut. Pria yang dulu selalu berpenampilan necis sebagai manajer itu kini harus menahan malu menjadi kuli panggul serabutan di pasar demi mendapatkan beberapa puluh ribu rupiah sehari.
Setiap kali mengangkat karung beras yang berat ke atas pundaknya, rasa sakit dan lelah fisik langsung mengingatkannya pada kehidupan mewahnya dulu yang disia-siakan begitu saja. Uang hasil kerja kerasnya hari ini bahkan tidak cukup untuk membeli obat resep dokter yang mumpuni untuk mengobati penyakit jantung ibunya yang kian parah. Sementara itu, di dalam kamar kontrakan petak yang pengap dan gelap, Ibu Widya hanya bisa tergolek lemah di atas kasur busa tipis tanpa spray yang layak. Jilbab instan glamor penuh payet yang dulu menjadi kebanggaannya kini teronggok kotor di sudut ruangan, tak ubahnya kain lap yang tidak lagi memiliki nilai berharga. Wanita tua yang dulu begitu angkuh mengusirku demi menampung 3 kerabatnya, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya ditelantarkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Tidak ada satupun kerabat dari kampung yang datang menjenguk atau sekadar mengirimkan sebotol air bersih, membuktikan bahwa kedatangan mereka dulu murni karena keserakahan semata. "Rendra, Ibu haus. Tolong ambilkan air hangat," rinti Ibu Widya dengan suara yang sangat lemah dan serak, memandangi langit-langit tripleks yang bocor akibat hujan semalam. Rendra yang baru pulang kerja dengan tubuh penuh peluh melangkah masuk, menyerahkan segelas air putih dingin dari keran umum karena tabung gas mereka sudah habis sejak 2 hari lalu. Ibu Widya meminum air tersebut dengan air mata penyesalan yang menetes deras membasahi pipinya yang kini kempot dan dipenuhi kerutan penuaan dini karena stres. Bayangan wajahku yang tersenyum manis saat mengemas koper sore itu kini terus menghantui setiap mimpi buruknya, menjadi sebuah teror mental yang tiada habisnya. Kalau saja waktu itu ibu tidak mengusir Amira, kita tidak akan sekumuh ini, Rendra. Tangis Ibu Widya pecah menjadi raungan penyesalan berdarah-darah yang sangat terlambat di dalam kamar sempit itu. Rendra hanya bisa ikut terduduk di lantai semen yang dingin, menyandarkan kepalanya ke dinding dengan pandangan kosong yang dipenuhi rasa frustrasi mendalam tanpa ujung. Penyesalan itu kini tak ubahnya racun yang perlahan membunuh sisa-sisa semangat hidup mereka, mengurung mereka dalam penjara kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri akibat kesombongan. Mereka yang dulu menyangka telah berhasil merebut istana impian, kini justru harus membusuk dalam kehinaan yang paling bawah di mata masyarakat sekitar. Pukul 10 pagi, aku tiba di kantor pusat perusahaanku untuk memimpin rapat pleno tahunan bersama seluruh jajaran direksi dan pemegang saham asing yang baru bergabung. Lini bisnis konveksi dan jilbab kasual terbaruku yang sempat tertunda kini sukses besar di pasaran, bahkan menjadi tren viral di media sosial karena desainnya yang elegan dan mandiri. Keuntungan perusahaan melonjak drastis hingga 30%, membuktikan secara mutlak bahwa hilangnya benalu seperti Rendra membawa berkah luar biasa bagi kelancaran bisnis. Semua kolega bisnis menyalamiku dengan penuh rasa hormat, mengagumi ketangguhan seorang wanita muda yang mampu mengendalikan gurita bisnis dengan sangat gemilang. Usai rapat yang melelahkan namun penuh pencapaian itu, aku berjalan menuju ruangan kerjaku, berdiri di balik dinding kaca besar yang langsung menghadap ke arah lanskap keindahan kota Bandung. Sambil menyesap teh hangat, aku melihat sebuah unggahan artikel berita daring di Gawai yang membahas tentang kisah suksesku sebagai pengusaha muda berhijab yang inspiratif. Artikel tersebut viral dan mendapatkan ratusan ribu tanda suka, serta komentar positif dari netizen yang memuji kemandirian dan keberanianku dalam mengambil keputusan hidup. Aku tersenyum tipis memandangi layar. Keadilan sejati tidak perlu diteriakkan dengan caci maki, melainkan dibuktikan lewat kesuksesan yang bersinar tinggi di atas kepala musuh. Sebelum pulang ke rumah, aku menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota untuk membagikan sebagian keuntungan bisnisku dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi anak-anak yatim. Melihat senyum ceria dan ketulusan dari wajah anak-anak tersebut membuat hatiku terasa sangat penuh, damai, dan jauh dari sisa-sisa rasa benci masa lalu.
Aku menyadari bahwa segala ujian berat yang kulalui bersama keluarga Rendra kemarin adalah cara Tuhan untuk menaikkan kelasku menjadi wanita yang lebih bijaksana dan bermanfaat bagi sesama. Masa lalu yang kelam itu kini telah resmi kubakar habis, menyisakan abu yang kujadikan pupuk untuk menumbuhkan masa depan baru yang jauh lebih berkilau. Malam harinya, aku kembali berdiri di balkon lantai 2 rumah muahku, menatap taburan bintang di langit malam Bandung yang tampak sangat indah dan tenang. Alunan musik instrumental lembut dari sistem rumah pintar mengiringi hela napas panjangku yang penuh dengan rasa syukur yang mendalam atas akhir drama ini. Aku tidak lagi memblokir atau memikirkan nasib Rendra dan ibunya. Bagi diriku, keberadaan mereka kini telah benar-benar mati dan tidak lagi memiliki ruang di dalam semesta hidupku. Sambil merapikan letak jilbab abu-abu mudaku, aku melangkah masuk ke dalam kamar tidur yang nyaman dengan senyum kemenangan yang hakiki, siap menyambut hari esok dengan kejayaan yang mutlak.